Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita ingatkan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dalam kehidupan kita ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semua amalan yang kita lakukan termasuk al-a'mal maqbulah, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tafsir, kitab Aisarut Tafasir karangan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala. Dan insyaallah taala untuk kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Di sini dijelaskan madaniyatun. Jadi surat Al-Bayyinah itu termasuk surat yang turun di Madinah. Surat yang turun di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Bayyinah itu artinya adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Wa ayatuha samanu ayatin. Jumlah ayatnya sebagaimana yang kita ketahui adalah 8 ayat. Kita lihat di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya lam yakunil ladzina kafaru, senantiasa orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahlul kitab, wal musyrikina, dan dari orang-orang musyrik, munfakkina, mereka tidak mau meninggalkan agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Maka dijelaskan di sini makna ayat dalam tafsirnya, alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Jadi kafir itu bahasa Arab. Ya, kafir itu adalah bahasa Arab. Sebagaimana orang Islam bahasa Arabnya muslim. Orang yang berbuat semena-mena itu zalim. Kemudian orang yang berbuat maksiat-maksiat fasik. Nah, selain orang Islam maka itu disebut dengan kafir. Jadi kafir itu bahasa Arab, ya, bukan kata-kata yang menjelek-jelekkan atau mendiskreditkan umat lain, itu tidak. Tapi kafir itu adalah bahasa
Arab, orang selain Islam. Nah, kadang-kadang kita pengen simpelnya. Jadi misalnya orang-orang non-muslim, ya itu benar. Tapi kan kalau kita pengen pakai bahasa Arabnya, orang-orang kafir. Jadi sama sebetulnya. Jadi ini kadang ya dianggap mungkin meremehkan umat lain. Padahal enggak, ini adalah bahasa Arabnya orang selain Islam. Nah, orang kafir di sini itu ada dua. Adalah yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab hum al-yahud wan nasoro. Ahlul kitab yang sering kita dengar itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan. Bahwasanya umat Islam ini nantinya, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian umat Nasrani yang kita lihat kayaknya mungkin mereka itu jadi satu, padahal mereka itu juga akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat Yahudi pun itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian kata Nabi SAW ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa ya di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 73 kelompok tadi? Karena kata Nabi setelah menjelaskan sataftariku hadil ummah ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Jadi semua 73 kelompok tadi masuk neraka, kata Nabi, kecuali satu kelompok, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang saya dan para sahabatku ada di atas kelompok tadi. Maka ini yang kita cari. Sehingga ketika kita beragama, bagaimana agama kita itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, jadi di sini ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada dua hal yang dijelaskan oleh Nabi SAW dari ahlul kitab ini. Dua hal yang dihalalkan untuk umat Islam ini dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Satu adalah wanita-wanita mereka. Jadi kalau kita kaum muslimin, orang-orang Islam laki-laki nikah dengan wanita Yahudi, hukumnya boleh. Kemudian kita laki-laki muslim nikah dengan gadis Nasrani, hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya itu boleh. Tetapi semua yang boleh itu tidak mesti harus kita lakukan, karena kita tetap lihat maslahat sama madharat. Dan kita sebagai laki-laki, kemudian kita beristrikan orang-orang ahlul kitab, kemudian kita kerja, urusan rumah diurusi oleh istri kita, kemudian istri kita agamanya non muslim, mereka ahlul kitab, anak kita diajari dengan agama mereka, pasti kita tidak ridho. Ya, kita tidak senang. Jadi walaupun boleh, tidak mesti harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dzabhuhum, sembelihan mereka. Kita punya tetangga Nasrani nyembelih ayam. Kadang-kadang kita, sembelihane wong Kristen, orang untuk dipangan. Padahal sebetulnya boleh kita makan, itu boleh. Karena mereka orang Nasrani, orang Kristen itu adalah termasuk ahlul kitab. Loh, tapi kan beda Injil sekarang sama Injil yang otentik dulu. Maka kata Nabi, walaupun beda, mereka sampai sekarang itu masih dinamakan ahlul kitab. Sembelihan mereka halal. Tapi kalau kita pengen menjaga diri kita, ya walaupun halal, jangan-jangan nanti itu campur misalnya babi, misalnya campur minyak babi, campur anjing atau yang lain. Untuk menjaga diri, maka kita menghindari itu juga lebih baik. Jadi yang penting kita pahami bahwasanya wanita-wanita mereka, sembilan mereka itu halal bagi kaum muslimin. Tapi kalau dibalik bahwasanya kalau laki-lakinya itu ahlul kitab,
dari orang-orang Yahudi Nasrani, perempuannya dari Islam muslimah, maka ini haram hukumnya. Kita punya tetangga misalnya, dia seorang muslimah nikah dengan laki-laki Nasrani misalnya, maka dalam hukum Islam haram, maka ini tidak diperbolehkan, sama saja dia berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Wal musyrikun, yang kedua dari orang-orang kafir adalah selain ahlul kitab, yaitu orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Hum ubadul asnam, mereka adalah para penyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah bintang-bintang, orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah ruh, orang-orang yang menyembah orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan seterusnya. Maka ini adalah orang-orang musyrik. Menyembah pohon, menyembah batu, menyembah sungai, menyembah laut, menyembah gunung, dan seterusnya. Maka mereka ini adalah orang-orang musyrik. Lah, orang-orang musyrik ini ya wanitanya haram dinikahi oleh kita, sembelihannya juga haram dimakan oleh kita. Maka orang-orang kafir tadi sekali lagi dibagi dua, apakah dia ahlul kitab atau dia orang musyrik. Ahlul kitab, wanita sama sembelihannya halal untuk kita, tapi kalau orang-orang musyrik abadan haram untuk kaum muslimin, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakunu munfasilina amma hum alaihi minad diyanah, maka senantiasa mereka itu tidak bisa meninggalkan agama mereka. Tarikina laha ila ghayati maji'il bayyina lahum. Jadi mereka orang-orang kafir tadi dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, maka mereka tidak mau meninggalkan agama mereka. Tetap mereka berada pada agama mereka sampai datang al-bayyinah, datang bukti yang nyata. Falamma ja'athum al-bayyinah wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala datang bukti yang nyata. Jadi bukti yang nyata di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabuhu, yang membawa kitabnya yaitu Al-Qur'an. Infaqu ay in qasamu faminhum man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitabi wa dinil islami wa minhum man kafara falam yu'min. Maka orang-orang kafir ini ya, terutama dari ahlul kitab ini, setelah datang bukti yang nyata, karena mereka ini nunggu-nunggu bukti yang nyata. Mereka nunggu-nunggu bukti yang nyata. Mereka nunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Karena di kitab Injil, kemudian di kitab Taurat sudah disebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti akan datang seorang Nabi. Dan ahlul kitab ini, orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani ini berharap Nabi itu dari golongan mereka, yaitu dari Bani Israel. Tapi ternyata Nabi terakhir itu datangnya dari Bani Hashim, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, bukan Nabi Yakub. Ya, Yakub bin Ishak, karena Nabi Ibrahim itu ada dua anak, Ishak, kemudian punya anak lagi Yakub. Lah Yakub ini dinamakan dengan Israel. Kemudian anak-anaknya Israel ini disebut dengan Bani Israel. Harapan mereka ini Nabi itu dari Bani Israel, anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ternyata Nabi ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu dari Bani Hashim. Sehingga di sini dijelaskan mereka terbelah menjadi dua. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada yang kufur, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina indallahil Islam." Karena sesungguhnya agama yang hak yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam.
Ya, hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Ya, kemudian kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadun min hadhil ummah yahudiyin au nasraniyin. Ya, seandainya mendengar atau tidak mau mendengar kepadaku, tidak mau mendengar kepadaku dari umat ini, entah itu Yahudi dan Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min bima ursiltu bihi, dan dia tidak mau beriman dengan yang aku bawa, kana min ashabil nar, maka dia akan termasuk golongan penghuni neraka. Jadi kewajiban seluruh kaum Yahudi, Nasrani, musyrikin setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi Muhammad ada, wajib bagi mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi wajib bagi mereka untuk memeluk agama Islam. Kalau seandainya mereka tidak memeluk agama Islam, maka mereka dianggap orang-orang kafir. Kemudian di akhirat dia akan termasuk ashabunar, penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka ini sebagai dalil bagi kita bahwasanya salah besar kalau seandainya ada orang mengatakan semua agama itu sama. Ya, 1000 jalan menuju Roma, mau agamanya apa saja silahkan, sama-sama menuju surga. Maka ini tidak ada kamusnya, ajarannya dalam agama Islam. Tetapi dalam kehidupan keseharian tetap kita saling menghormati, toleransi. Itu ada dalam kehidupan keseharian. Tapi kalau dalam masalah agama kita memang tidak ada toleransi. Tapi dalam kehidupan keseharian kita tetap ada toleransi, gotong royong, saling menghormati, harus seperti itu. Tapi untuk dalam masalah agama wajib kita fanatik kepada agama Islam. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saged dipahami nggih, Bapak-bapak? Nggih. Ini yang diajarkan Nabi, kemudian yang tertulis di dalam kitab tafsir ini. Jadi sekali lagi mereka nunggu-nunggu datangnya bayinah, bukti yang nyata, yaitu turunnya Nabi akhir zaman. Harapan mereka ini dari Bani Israel. Ternyata enggak. Akhirnya mereka terbelah. Ada yang beriman kepada Nabi, ada yang tidak beriman kepada Nabi. Kemudian lanjut ayat ini, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Apa yang dimaksud dengan bayinah, bukti yang nyata tadi adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membaca lembaran yang disucikan. Siapa Rasulun minallah? Siapa rasul dari Allah? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan, yang membaca suhuf, lembaran-lembaran yaitu Al-Quran, yakra'u ala dhahri qalbin. Nabi membaca itu, ya istilahnya tidak membaca dengan mata beliau, tapi membaca dengan hati beliau. Karena Nabi adalah seorang yang umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga apa yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung dihafal oleh Nabi, kemudian diucapkan dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara hikmahnya, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang yang umi, bukan seorang yang buta huruf, ya bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang itu pasti akan menuduh Quran itu buatan Muhammad. Ya, Quran buatan Muhammad. Tapi di sini dijelaskan Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mustahil seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis memiliki karya, bisa dikatakan mahakarya, yaitu Al-Quran Nul Karim ini. Ya, maka ini adalah tuduhan dari orang-orang
Dan ini adalah sebagai jawabannya bahwasanya mustahil Quran itu adalah buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma tadhamanathu tilka suhuf al-mutahharah minal batil. Dan kitab yang tersucikan ini mencakup ya sesuatu yang jauh dari kebatilan. Wal mustamilah ala kutubin min indillahi qayyimatan. Dan mencakup ajarannya dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi dalam Al-Quran itu mengakui adanya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, tapi yang otentik, bukan yang sudah diubah oleh tangan-tangan manusia. Diakui di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya, dari suhuf atau lembaran-lembaran sebelumnya. Mustaqimatun lin la inhirafa fiha anil haq wala bu'da anil huda. Kemudian Al-Quran adalah mustaqimah, sesuatu yang lurus. Tidak ada penyelewengan sedikit pun di dalam Al-Quran dari Al-Haq. Jadi kita harus meyakini, seyakin-yakinnya, bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah semuanya mulai lembar awal sampai akhir adalah hak benar. Karena sebagian kaum muslimin sekarang itu sudah ada yang mulai ngotak-ngatik Al-Quran. Al-Quran dianggap sudah tidak relevan lagi dengan zaman, tidak sesuai dengan zaman. Paling-paling mereka nanti tertujunya kepada pengen persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pengen ada persamaan pembagian hak waris. Jadi kalau laki-laki satu, perempuan juga satu. Tapi kalau dalam Al-Quran kan laki-laki satu, perempuan setengahnya, atau laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Dan itu kalau kita belajar di kitab Mawaris tentang faraid, tentang warisan, banyak hikmah yang ada di situ. Ya, banyak hikmah tentang perbedaan pembagian warisan ini. Dan Allah itu maha adil kepada para hambanya. Enggak mungkin Allah itu dolim, ya, membeda-bedakan laki-laki, perempuan dan seterusnya. Maka sekali lagi, apa yang ada di dalam Al-Quran harus kita yakini tidak ada penyelewengan, tidak ada kesalahan satupun, itu tidak ada. Kemudian tidak jauh dari Al-Huda, dalam artian isi Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk semua, hidayah semua bagi seluruh manusia. Wal murad minasuk fil mutahharah Al-Quranul Karim. Dan yang dimaksud dengan kitab yang suci ini adalah Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebagai kesimpulan bahwasanya al-bayyinah di sini bukti yang nyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dibawa kitab yang suci itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita semuanya. Maka satu hal yang wajib bagi kita semua, mumpung kita itu masih hidup di dunia ini, ya, kita harus belajar Al-Quran. Membacanya, mungkin kita membacanya belum bisa, berarti harus belajar membaca. Atau kita sudah bisa membaca tapi masih terbata-bata, ya, peleguk bacanya, berarti kita tingkatkan lagi kualitas baca kita. Ya, kalau perlu les privat, wong kita nggak bisa nyupir, les nyupir. Ya, kita nggak bisa bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Kemudian kita nggak bisa apa lagi? Bengkel, misal kita kursus bengkel. Anak kita nggak pinter matematika, les matematika. Al-Quran itu harus wajib kita bisa membacanya. Kemudian kalau sudah bisa membaca, berarti ditingkatkan kualitas bacaan kita. Kemudian setelah itu kita coba tahu isi Al-Quran itu apa. Mungkin di antara kita sudah sering khatam membaca Al-Quran. Ya, paling tidak kan orang baca Al-Quran itu khatam setahun berapa kali? 2 kali ya. Setidaknya itu 2 kali. Yang 1 kali di bulan Ramadan bisa khatam 30 juz. Yang sekali adalah 11 bulan di luar Ramadan. Mereka sami gitu ya. Atau Ramadan sudah 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Ya, jamaah yang patut jadi teladan ini. Tapi setidaknya sekali di bulan Ramadan, sekali di 11 bulan selain Ramadan. Setidaknya itu.
Berarti setahun kita kan khatam 2 kali. Nah, terkadang kita nggak tahu yang kita baca itu apa, maka kita sempatkan sesekali ketika longgar baca Al-Fatihah isinya apa, Al-Baqarah itu isinya apa, katanya ceritanya bagus di Al-Baqarah, ya kita baca. Ali Imran isinya apa, kita baca. Ya, tiap Jumat kita baca Al-Kahfi, isinya apa Al-Kahfi? Oh, ceritanya seperti ini. Katanya kisah Nabi Yusuf bagus, kita baca artinya. Ya, surat Yusuf itu apa? Masya Allah. Ya, luar biasa. Karena kita SD kan berapa buku Pak kita sudah baca di SD dulu. Ya, paling tidak 50 buku selesai ya di SD. Habis itu kita baca sebagian dihafal, SMP mungkin ya sekitar 30-an buku, SMA 30-an buku, belum kopinghonya ya, berjilid-jilid, wiro sableng berjilid-jilid. Tapi terkadang Al-Quran satu buku kita nggak pernah baca terjemahannya, maka kita selingkan ya, mumpung masih hidup. Ya, kalau masih mati kita nggak bisa nanti. Masih mati kita nggak bisa, mumpung masih hidup. Ya, kita coba bismillah sehingga kita benar-benar bisa mengerti isi Al-Qur'an itu apa. Lanjut ayat. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab suci tadi ada kitab-kitab yang lurus. Maksudnya kutubun qayyimah di sini adalah kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Itu memang kitab-kitab yang hak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sangat disayangkan itu sudah mulai digubah. Ya, dirubah isinya, diotak-atik sehingga menjadi kitab yang sudah tidak otentik lagi. Kecuali Al-Qur'an yang tetap akan dijaga otentiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Masya Allah. Ya, anak-anak kita itu sekarang kan di mana-mana ada Gria Tahfidz, ya pondok pesantren tahfidzul Quran. Kemudian ada apa lagi? Ma'hadul Quran, kemudian Darul Qura dan seterusnya. Itu kan isinya agar anak-anak kita itu bisa hafal 30 juz. Ya, kalau bapaknya juz 30, ya bagus itu. Juz 30 lumayan. Yang kurang bagus juznya juz jambu, juz pokat. Ya, tapi setidaknya kan kita ya belajar. Ya, tapi kalau kita punya anak-anak dimasukkan seperti itu, Masya Allah. Ya, itu sudah jariah sendiri bagi diri kita. Nah, dari sini menunjukkan Al-Quran itu nggak bakalan hilang kecuali nanti di akhir zaman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk zaman-zaman kita ini, insya Allah Al-Quran itu tetap akan ada. Karena hamalatul Quran, orang-orang yang membawa, menjaga Al-Quran itu masih sangat banyak. Di zaman Nabi SAW, ya ketika Bani Sulaim itu menginginkan agar sebagian sahabat Nabi itu datang ke Bani Sulaim, ke suatu kaum untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian akhirnya ini hanya tipu daya saja. Nabi mengutus 70 qurra, ya penghafal Al-Quran ke mereka. 70 ya sahabat Nabi yang hafal Al-Quran untuk menemui kaum tadi. Tetapi enggak taunya di tengah jalan semua dicegat, dibunuh ya oleh Bani Sulaim. Tapi masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang hafal Al-Quran. Ya, sekarang ini zaman di mana-mana sekarang kan anak-anak kita itu memang digiatkan untuk menghafal Al-Quran. Adanya SDIT, SMPIT, Masya Allah luar biasa. Bahkan ya ibtidaiyah SD itu mulai ada tahfidz Al-Qur'annya. SMP sudah mulai ada tahfidz Al-Qur'annya. Ya 3 tahun di 6 tahun di SD negeri ini target hafal dari Ana sampai Wadduha. Wah, sudah hebat itu. Ya, Ad-Duha turun itu sudah lumayan. Karena nanti yang agak sulit nanti masuknya di surat apa? Ya Al-Bayyinah ini kan panjang ini. Tapi mereka bisa hafal. Kemudian yang sulit lagi surat Al-A'la. Iqra itu surat apa? Al-Qalam. Apa? Al-Alaq. Ya, Al-Alaq, surat Iqra. Itu kan juga agak sulit, tapi anak-anak bisa hafal, Masya Allah. Daripada tidak ada target sama sekali. Masya Allah. Ayat berikutnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah ahlul kitab,
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi udah dijelaskan bahwasanya itkanu qoblal bi'tsah al-muhammadiyah muttafiqina ala intidhari nabi akhir zaman. Bahwasanya sebelum adanya bi'tsah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab ini mereka itu sepakat satu kata, menunggu dengan sabar munculnya nabi akhir zaman. Sepakat mereka, ditunggu-tunggu. Ya, karena ciri-cirinya mereka juga sudah tahu bahwa Nabi Muhammad lahirnya, ciri-ciri kelahiran, kemudian nanti beliau ciri-ciri fisik dan seterusnya itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Mereka sepakat menunggu dan mereka yakin pasti akan ada nabi di akhir zaman itu ada. Wa annahu nabiyul khatamun lin nubuwat, dan mereka meyakini bahwasanya ini adalah penutup para nabi. Jadi orang-orang ahlul kitab dulu itu sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kalau di Indonesia ini kan juga banyak nabi-nabi yang datang setelah Nabi Muhammad. Kalau tercatat di MUI itu berapa? Sekitar 12 nabi ya yang tercatat. Ya, seperti Ahmad Musodik, Lia Eden dan seterusnya. Kemudian kalau di daerah Karanganyar itu ada Nabi Rahmat. Ya, syahadatnya itu ya sudah rahmat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rahmat Rasulullah. Kemudian Rahmat punya murid namanya Parmin. Ya, Parmin. Kemudian Parmin ini juga mengaku nabi. Lah syahadatnya piye nek Parmin itu? Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Parmin Rasulullah. Ya, wagu di kuping aja wagu. Kemudian Parmin hilang, muridnya yang lain, Sutarmin ngaku sebagai nabi juga. Syahadatnya ya lebih aneh lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sutarmin Rasulullah. Pripun niki Ibu-ibu? Cocok nggih? Ya. Itu saja sudah tidak pantas gitu loh. Nah, di Indonesia banyak, karena memang di Indonesia termasuk pangsa pasar bagus ya bagi orang-orang yang pengen jadi nabi, pengen jadi rasul. Pengikut mesti akan ada. Sragen muncul juga Darsono. Ya, Darsono itu dulure Santoso gitu ya. Ya, ngaku nabi juga, dan di beberapa tempat seperti itu. Ya, padahal ahlul kitab di zaman dulu sudah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah akhir khatamul anbiya, akhir dari para nabi, akhir para rasul. Falamma ja'ahum tafarraqu. Nah, ketika Nabi Muhammad itu diutus, maka mereka berpecah belah. Fa'amana ba'dun wa kafara ba'dun. Sebagian beriman kepada Nabi, berarti masuk Islam. Sebagaimana yang di Madinah itu kan memang pusatnya Yahudi ketika itu. Kemudian Nabi ya muncul Nabi, kemudian ada utusan sekian puluh dari Madinah baiat kepada Nabi datang ke Mekah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah seperti suku Aus, Khazraj dan seterusnya, itu mereka juga banyak yang masuk Islam dan mereka menjadi orang-orang Ansor yang sangat luar biasa ketika dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa seperti Sa'ad bin Rabi dan seterusnya dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, saya punya sekian ribu hektar kebun kurma. Kalau kamu mau tak kasihkan separuh. Jenengan ada Pak yang gitu Pak? Karo adine ora gelem kok ya. Apalagi sama wong liya, adine teko merantau dari Sulawesi enggak berhasil pulang, masih sugih misalnya, masih disugih. Kemudian Mas, aku gagal merantau, Mas kan kebone kok penak men kan gitu. Atau kita pengen ngasih adik kita tapi kan kita punya istri. Jangan-jangan istri kita pelit, ya. Nah seperti itu, ya dengan saudara saja, saudara kandung kita berat, tapi mereka orang-orang Ansor itu masya Allah, ya seperti itu. Kemudian saya punya sekian istri, silahkan kalau kamu mau ambil istri saya yang terbaik, yang paling kamu sukai.
Sampai istri itu ditawarkan, sehingga apa? Saking cintanya, karena ini persaudaraan dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gimana Pak? Saya punya misalnya 4 istri, silahkan ambil yang paling tua, paling cerewet, paling galak misalnya. Sing apik-apik sing nom aja lho. Kalau kita gitu level imannya. Tapi nak zaman dulu Masya Allah, ambil yang terbaik, paling muda, paling cakep misalnya, dan paling baik dan seterusnya, silahkan ambil. Itu iman para sahabat. Maka kita tidak berada di level tersebut. Masya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Padahal mereka ini tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hunafa, meluruskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah mereka semua agar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ma'ilina anil adyani kulliha ila dinil Islam. Mereka harus bisa meninggalkan semua agama-agama mereka, kemudian mereka hanya masuk agama Islam saja. Tapi Islam di sini adalah Islam yang betul-betul murni, yang menyembah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan selainnya. Bukan seorang yang beragama Islam kemudian dia juga sudah puasa, zakat, haji, tapi ketika ada sesuatu dalam kehidupan dia, musibah menimpa dia, dia masih pergi ke dukun misalnya. Ya, maka ini tidak murni ibadahnya kepada Allah. Kemudian kadang dia masih berkorban untuk sungai, berkorban untuk pantai misalnya, sembelihan ditujukan untuk jembatan dan seterusnya, masih minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi bukan ibadah yang murni. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, ibadah adalah ibadah yang murni, mukhlishina lahu dina hunafa. Ini yang diinginkan. Kemudian kalau seseorang itu sudah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lainnya, ditambah wa yuqimus shalah, mereka harus menjalankan salat. Ini wajib bagi diri kita. Dimanapun kita berada, kapanpun adanya salat, jangan sampai kita tinggalkan. Kadang-kadang ibu-ibu PKK piknik ke pantai, kemudian nabrak salat, pisan-pisan rasa salat lah. Ya, pisan-pisan rasa sholatnya nggak bisa seperti itu. Ya, seorang yang bekerja safar, supir misalnya luar kota, supir travel atau supir reguler dan seterusnya. Kemudian wah ini nek sholat sulit. Justru ini kan mudah. Namanya safar, walaupun tiap hari di jamak qashar itu boleh. Ya, rumahnya Solo, supir Solo Semarang misalnya. Kemudian setelah berangkat, berarti kan sampai Semarang misalnya zuhur, ya sudah, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di Semarang. Kan enak malahan. Ya enak, bisa dijamak qashar. Para ulama menjelaskan boleh. Ya walaupun itu adalah kegiatan yaumiyah harian, tapi ini memang sudah masuk safar, boleh, silahkan. Ya dipermudah, maghrib, isya dijamak. Ya isaknya 4 rakaat jadi 2, maghribnya 3 rakaat jadi 2. Penak men. Ya, 3 ya tetap 3. Nanti subuhnya 2 jadi 0 nanti. Jadi silahkan. Ya, jadi kapanpun dimanapun kita berada, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Dan ini harus kita tekankan kepada keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah tentang masalah salat. Wa yu'tuz zakah. Nambah sedikit lagi, ya, membayar zakat. Jadi kalau sudah mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah saja, kemudian kita salat, kemudian beralih disuruh wa yu'tuz zakat, membayar zakat. Dan dalam Islam, nambah sedikit ya, beberapa menit, ya tidak sampai 40 menit lah. Jadi membayar zakat, kita ketahui zakat dalam Islam itu ada 2, zakat fitr dan zakat
mal. Zakat fitr insya Allah mudah. Ya, kita bayar anggaplah 3 kilo setiap 1 jiwa di keluarga kita. Kemudian zakat mal itu juga harus kita bayar ketika itu sudah sampai nisab dan sudah sampai haul. Nisab itu beratnya atau jumlahnya, kemudian haul itu adalah sudah sampai 1 tahun. Dan kalau hewan ternak mungkin di antara kita nggak ada ya. Kemudian panenan ini mungkin nggak ada. Kemudian simpenan emas ada yang punya 1 on di rumah. 1 on di rumah itu kalau sampai setahun nggak kelong itu sudah ada zakatnya. Karena zakat emas itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan 85 gram. Kalau zakat perak, aku ratau kok ke bojoku masuk seringnya perak, bojoku ngirit misalnya. Nah, perak di sini adalah 200 dirham. Itu sekitar 595 gram. Ya, tinggal ini kalau ini setahun tidak berkurang berarti ada bayar zakatnya 2,5% atau 1/40-nya. Uang pun juga disamakan dengan ini. Ya, ini harus diketahui nih oleh jamaah kita simpenannya oke-oke di sini. Ya. Jadi kalau kita punya uang, kemudian tinggal kita inginkan dinisabkan kemana? Emas atau perak? Sebagian ulama mengatakan emas, sebagian perak. Bagi orang yang pengen segera bayar zakat, itu pasti dia itu bayar dengan nisab perak. Nisab perak anggaplah 600 gram. Perak itu harganya segram berapa, Bu? Anggap 30.000 ya. 30.000 dikali 600 itu 18 juta. Berarti kalau punya simpenan 18 juta setahun tidak kelong, entah itu dagangan, simpenan dan seterusnya, maka sudah ada wajib zakatnya. Segera kita keluarkan. Ya, kalau kita ambil emas itu berarti 85 gram. Sak gramnya berapa? Bu Ibu? Wis ora ditukok gitu iki. Ya, anggap 800.000 misalnya. Dikali 85 berarti sekitar ya anggap 70 juta misalnya. Ya, berarti ada simpenan di rumah 70 juta, setahun tidak kelong, berarti harus bayar zakatnya. Ya, silahkan dihitung nanti sampai rumah ya. Dilihat rekeningnya kira-kira sudah sampai atau belum. Itu bukan uang yang jenengan, tapi uang fakir miskin, jangan disimpan. Ya, jangan disimpan. Itu nanti jadi ular gede itu nanti kalau di akhirat, kalau kita tidak mau bayar zakat. Nah, zakat harus dibayarkan. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah tahapan pertama kita membahas surat Al-Bayyinah 1 sampai ayat 5. Insyaallah untuk kedepannya kita bahas tahapan yang kedua, yaitu ayat 6 sampai ayat 8. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.